Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat, episode 705. Di dalam lembah, api membumbung tinggi ke langit, dentingan logam tempa memenuhi udara, dan energi spiritual jahat dan berapi-api yang pekat bercampur menjadi satu. Sosok Dev muncul tanpa suara di tebing di salah satu sisi lembah api hitam, seperti gumpalan asap yang menyatu dengan malam. Ia menyembunyikan seluruh auranya, bahkan menyimpan unicorn api kecil itu untuk sementara di dalam cincin penyimpanannya. Tatapan tajamnya menyapu lembah di bawahnya. Sebuah formasi iblis yang kuat didirikan di pintu masuk lembah, dan bahkan deteksi indera ilahi pun terganggu oleh medan gaya yang terdistorsi. Serangan langsung jelas bukan strategi terbaik. Formasi ini menarik, lumayan. Bibir Dev sedikit melengkung. Ia tidak terburu-buru menghancurkan formasi itu, tetapi dengan sabar mengamati perubahan giliran tim patroli dan celah-celah halus dalam aliran energi formasi iblis itu. Pada saat yang sama, ia memisahkan secercah indera ilahi dan dengan hati-hati menyelidiki lembah itu. Dengan kekuatan jiwa ilahinya yang jauh melampaui orang lain dan persepsinya yang tajam terhadap fluktuasi energi, ia menghindari titik deteksi inti formasi itu, perlahan dan mulus mengamati bagian dalam lembah. Di area inti lembah, terdapat sebuah istana obsidian yang sangat besar, bagian dalamnya menyala api yang berkobar. Puluhan pemurni senjata sedang sibuk bekerja. Jauh di dalam aula, beberapa fluktuasi energi yang kuat terpancar, jelas berasal dari para master sekte iblis yang menjaga area tersebut. Yang terkuat di antara mereka telah mencapai tingkat ke-6 alam dewa abadi surgawi. Selain itu, terdapat 3 gudang penyimpanan biji dan senjata setengah jadi, serta sebuah ruang bawah tanah yang dijaga ketat yang memancarkan cahaya terang, gudang produk jadi. Dewa abadi surgawi tingkat ke-6 itu agak merepotkan, tapi bukan berarti mustahil, Dev menghitung dalam benaknya. Tujuannya adalah sumber daya, bukan pembunuhan. Selama ia bertindak cukup cepat, ia bisa mengambil barang-barang itu dan berlari sebelum Dewa abadi surgawi tingkat ke-6 sempat bereaksi. Ia menunggu dengan tenang selama sekitar 1 jam, hingga saat tergelap sebelum fajar, ketika para penjaga kemungkinan besar akan lengah. Kesempatan itu tiba. Patroli murid berganti giliran, menciptakan jeda sejenak. Pada saat yang sama, formasi iblis yang menyelimuti lembah, akibat fluktuasi periodik api bumi, menunjukkan riak energi yang sangat halus dan cepat berlalu. Oke, sekarang, Dev bergerak. Ia tidak langsung menuju pintu masuk lembah. Sebaliknya, ia berkelebat, menggunakan teknik teleportasi yang diresapi hukum spasial, dan langsung muncul di sudut gelap di dalam lembah. Seluruh proses berlangsung hening dan sembunyi-sembunyi, bahkan fluktuasi spasial sekecil apapun pun dengan cerdik disembunyikan. Saat memasuki lembah, gelombang energi dan panas iblis yang pekat menerpanya. Dev menahan napas, mensimulasikan auranya sendiri sebagai kekuatan iblis yang berapi-api yang menyatu mulus dengan lingkungan sekitarnya. Bergerak seperti hantu menembus bayangan bangunan. Ia menghindari lorong-lorong utama, memilih jalan-jalan terpencil, indera ilahinya sepenuhnya aktif, merasakan patroli dan penjaga di depan. Ketika menghadapi batasan yang tak terhindarkan, ia menggunakan jarinya sebagai pedang, mengumpulkan seberkas kekuatan abadi yang kacau dan nyaris tak terlihat, memutus simpul energi batasan tersebut dengan presisi tinggi, menonaktifkannya sementara, lalu memulihkannya secara diam-diam setelah ia melewatinya. Gerakannya luwes dan anggun, kendalinya atas waktu dan kekuatan sempurna, bagaikan seorang pembunuh bayaran ulung yang berjalan santai di sarang serigala. Tak lama kemudian, ia tiba di gudang biji pertama. 2 murid di tingkat kedua alam dewa abadi surgawi berjaga di pintu masuk, tanpa tertidur lelap. Mata Dev berubah dingin. Dengan jentikan jarinya, 2 energi pedang tipis 5 warna melesat keluar, tepat menembus alis kedua penjaga itu, seketika menghancurkan jiwa mereka. Kedua pria itu ambruk ke tanah tanpa bersuara. Dev dengan cepat mendorong pintu gudang hingga terbuka. Di dalamnya, berbagai material pemurnian, seperti besi iblis dan batu jiwa jahat, berkilauan dengan cahaya yang menakutkan. Tanpa ragu, ia melambaikan tangannya, dan kekuatan abadinya yang kacau berubah menjadi pusaran raksasa, bagaikan paus yang sedang menghisap air, menarik semua tumpukan material dari gudang ke dalam cincin penyimpanannya.
Seluruh proses hanya membutuhkan 3 hingga 5 tarikan napas. Dengan metode yang sama, ia mengunjungi 2 gudang produk setengah jadi lainnya, memperoleh sejumlah besar prototipe pedang, tombak, dan tombak halberd, serta komponen artefak magis. Akhirnya, ia tiba di gudang produk jadi yang dijaga paling ketat. Gudang produk jadi itu terletak di bawah tanah. Di pintu masuknya, tak hanya dijaga oleh 4 murid tingkat ketiga alam dewa abadi surgawi, tetapi juga terdapat gerbang cahaya hitam yang memancarkan aura berbahaya, jelas merupakan penghalang serangan yang kuat. Serangan langsung pasti akan membuat penjaga dewa abadi surgawi tingkat ke-6 waspada. Dev merenung sejenak, dan sebuah rencana terbentuk di benaknya. Diam-diam ia mundur ke kejauhan dan mengeluarkan jimat api berkobar yang berisi energi api yang dahsyat dari cincin penyimpanannya. Ia menjentikan jarinya, dan jimat api berkobar itu berubah menjadi aliran cahaya, melesat ke arah tungku api bumi yang mengamuk di kejauhan. Wus, 2 ar. Raungan memekakan telinga meletus saat tungku api bumi meledak, lidah api yang dahsyat bercampur puing-puing melesat ke langit. Seluruh lembah berguncang hebat, serangan musuh, lindungi bengkel. Seketika, alarm berbunyi, dan kekacauan meletus di dalam lembah. Semua perhatian penjaga tertuju pada ledakan itu. Bahkan Dewa Abadi Surgawi tingkat 6 yang menjaga istana obsidian pun terbelalak, indera ilahinya yang kuat langsung menyapu ke arah ledakan itu. Oke, sekarang. Memanfaatkan kekacauan singkat ini, Dev bergerak secepat kilat, bergegas menuju pintu masuk gudang produk jadi. Keempat penjaga, yang masih terguncang akibat ledakan itu, bahkan belum bereaksi ketika kilatan cahaya biru muncul, 4 jari pedang tajam sudah menunjuk ke dada mereka. Puff, 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 puff. Keempat penjaga itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Menghadapi penghalang gerbang cahaya hitam, Dev tidak menghindar maupun menghindar. Pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan ia berteriak pelan, hancurkan. Aura pedang 5 warna, yang terkondensasi hingga ekstrim dan mengandung niat kacau untuk menghancurkan semua hukum, langsung menghantam gerbang cahaya. Wus, kres. Seperti kain yang robek, gerbang cahaya hitam itu hancur, memperlihatkan gerbang besi hitam yang berat di belakangnya. Dev melepaskan pukulan, kekuatan abadinya yang kacau meledak, langsung menghancurkan gerbang itu. Di dalam gudang, cahaya yang menyilaukan bersinar. Di rak-rak, ratusan senjata iblis yang telah selesai, berkilauan dengan cahaya dingin dan berputar-putar dengan energi iblis, tersusun rapi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pedang, bilah, cambuk, palu, panji-panji, sangat beragam. Kualitas terendah setidaknya adalah tingkat surgawi tingkat rendah, dengan beberapa bahkan memancarkan aura harta spiritual yang kuat. Sekilas kegembiraan melintas di mata Dev. Tanpa ragu, ia menyapu bersih seluruh gudang dengan lambaian tangannya, seperti angin puyuh. Sial, dasar pencuri kecil. Beraninya kau. Tepat pada saat ini, raungan memekakan telinga datang dari arah istana obsidian, disertai tekanan mengerikan dari seorang dewa abadi surgawi tingkat 6, menyapu bagaikan tsunami. Tetua pelindung akhirnya bereaksi, menyadari anomali di gudang produk jadi. Murka, ia menyerang, cakar iblis hitam raksasa merobek kehampaan, dengan ganas mencakar gudang. Dev sudah bersiap. Begitu ia mengambil senjata terakhir, ia menghantam ke belakang, menghantam dinding belakang gudang, dan sekaligus mengayunkan pedangnya. 5 elemen berputar, ruang terlipat. Saat cahaya pedang melintas, ruang di belakangnya tampak terlipat dan terdistorsi. Cakar iblis raksasa itu mencengkeram ruang terdistorsi ini, kecepatannya tiba-tiba terhenti, seolah terjebak dalam rawa. Memanfaatkan celah berharga ini, Dev berubah menjadi seberkas cahaya, melesat keluar dari lembah tanpa ragu. Ia memacu kecepatannya hingga batasnya, menyatu dengan teknik pelarian spasial, dan dalam beberapa kilatan, ia telah melesat keluar dari lembah api hitam, menghilang di tengah malam yang luas. Tetua Dewa Abadi Surgawi tingkat 6 yang menjaga lembah mengejarnya, hanya untuk melihat seberkas cahaya yang semakin redup. Ia sangat marah, tetapi tidak berani mengejar lebih jauh,
Takut ia tertipu oleh taktik pengalih perhatian, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Dev menghilang. Beberapa hari kemudian, Dev diam-diam kembali ke markas Sekte 10.000 Binatang. Ketika ia mengeluarkan segunung senjata dan material iblis ke aula, seluruh pejabat Sekte 10.000 Binatang tercengang. Melihat ratusan senjata iblis berkualitas tinggi yang berkilauan dengan cahaya dingin dan memancarkan aura iblis yang menyeramkan, terutama beberapa artefak iblis tingkat harta roh, mata Master Sekte Turner Lie dan para tetua terbelalak lebar. Ini semua dicuri dari lembah api hitam? Suara tetua Siong bergetar. Kekuatan ilahi senior. Dylan dan Wanda sangat gembira. Tetua Yu tersipu malu sekaligus gembira, lalu membungkuk hormat kepada Dev. Metode senior sungguh luar biasa. Saya, Solomon Yu benar-benar yakin. Dev tersenyum tipis, ini hanya uji coba kecil. Selanjutnya, saatnya merawat kebun herbal mereka. Dengan pengalaman sukses di lembah api hitam, seluruh Sekte 10.000 Binatang tidak meragukan strategi Dev, dan operasi pelecehan mereka pun semakin gencar, menyebabkan keresahan di perbatasan Sekte Iblis 10.000 jiwa. Setelah beristirahat sejenak dan menganalisis informasi, Dev mengarahkan pandangannya ke salah satu titik sumber daya terpenting Sekte Iblis 10.000 jiwa, yang terletak di jantung dataran darah merah, dijaga oleh 3 tetua dewa abadi, kebun herbal jiwa jahat. Kebun herbal jiwa jahat ini tidak membudidayakan herbal spiritual biasa, melainkan berbagai herbal iblis aneh yang membutuhkan penyerapan ki jiwa jahat untuk tumbuh. Itu adalah sumber utama ramuan Sekte Iblis 10.000 jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa dan mengembangkan seni iblis, kepentingannya bahkan melampaui lembah api hitam. Kali ini, rencana Dev jauh lebih cermat. Pertama, ia meminta Sekte 10.000 Binatang untuk mengintensifkan upaya gangguan mereka ke arah yang berlawanan dengan kebun herbal jiwa Yin, menciptakan ilusi bahwa Sekte 10.000 Binatang bermaksud melancarkan operasi besar di sana, berhasil mengalihkan sebagian perhatian para petinggi Sekte Iblis 10.000 jiwa. Kemudian, ia memilih malam bulan purnama. Ketika kekuatan bulan berada di puncaknya, ia memiliki tingkat penekanan tertentu terhadap herbal iblis dengan atribut jiwa jahat, dan juga lebih baik menyembunyikan gerakannya. Kebun herbal jiwa jahat terletak di sebuah lembah yang selalu diselimuti kabut abu-abu. Lembah itu dipenuhi angin menderu, dan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya samar-samar terlihat melayang di dalam kabut. Pertahanan di sini bahkan lebih ketat daripada di lembah api hitam. Tidak hanya diselimuti oleh formasi pemakan jiwa 10.000 hantu yang kuat, tetapi para murid yang berpatroli di lembah itu juga memiliki kultivasi yang lebih tinggi, dan terdapat banyak penjaga. Indra ilahi dari 3 tetua penjaga bagaikan jaring laba-laba, terus-menerus menyelimuti area inti kebun herbal. Dev bersembunyi di luar lembah, mengamati dengan saksama. Kali ini, menerobos masuk dan menciptakan kekacauan jauh lebih sulit. Formasinya lebih kuat, para penjagaannya lebih ketat, dan pengawasan indra ilahinya sempurna. Dev sedikit mengernyit, tetapi kemudian ia menatap unikorn api kecil di bahunya. Senyum terpancar di matanya. Si kecil, kali ini terserah padamu. Unikorn api kecil itu tampaknya mengerti maksud Dev. Dengan penuh kasih sayang mengecup pipinya, mengeluarkan geraman pelan, api merah keemasannya berputar-putar di sekitarnya, menunjukkan kegembiraan yang meluap-luap. Rencana Dev sederhana, namun sangat efektif, tipuan, yang justru menambah bahan bakar ke api. Pertama, ia memasang formasi pengumpul roh kecil dan formasi peledak di tebing di lembah yang jauh dari pintu masuk kebun herbal. Di inti formasi tersebut, ia menempatkan beberapa batu peri yang mengandung kekuatan yang murni dan secercah api kelahiran unikorn api kecil. Kemudian, ia memimpin unikorn api kecil itu, berputar tanpa suara ke sisi lain kebun herbal. Begitu waktu yang ditentukan tiba, pikiran Dev tergerak, dan formasi yang jauh itu langsung meledak. 2R. Kekuatan yang murni dan api sejati unikorn meledak bersamaan, menghasilkan fluktuasi energi yang sangat kuat yang, bagaikan suar di kegelapan tanah jiwa jahat ini, langsung menarik perhatian semua orang. Serangan musuh. Di tebing timur. Energi yang murni yang begitu kuat. Itu unikorn api dari Sekte 10.000 Binatang. Cepat. Dukung sisi timur. Kekacauan meletus di lembah.
Para murid yang berpatroli menyerbu ke arah timur, dan bahkan indera ketuhanan ketiga tetua penjaga langsung tertarik pada ledakan dahsyat dan aura yang murni. Di tengah kekacauan ini, Dev bergerak. Dia, ditemani oleh unicorn api kecil, bergerak seperti dua garis cahaya, langsung menuju sisi barat kebun obat yang relatif lemah. Aum! Unicorn api kecil melepaskan kekuatannya terlebih dahulu, ukurannya langsung membesar menjadi sebesar gunung kecil. Api merah tua berkobar di sekelilingnya saat melepaskan semburan besar api sejati unicorn ke arah formasi pemakan jiwa 10.000 hantu yang menyelimuti lembah. Api sejati unicorn, yang sangat yang dan kuat, adalah musuh bebuyutan para roh jahat dan energi jahat ini. Swash, swash, swash. Bagaikan besi panas membara yang meleleh menjadi mentega, formasi pemakan jiwa 10.000 hantu yang tangguh itu dengan cepat dilelehkan oleh api sejati unicorn yang membara. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya di dalam formasi itu, setelah menyentuh api sejati, menjerit nyaring dan langsung lenyap menjadi abu. Ayo, pergi! Teriak Dev, dan ia serta unicorn kecil itu berubah menjadi dua garis cahaya, satu biru dan satu merah, melesat melalui lubang ke kebun herbal bagai kilat. Saat memasuki kebun herbal, aroma herbal yang kaya bercampur dengan bau busuk roh-roh pendendam menyerbu indera mereka. Lembah itu terbagi menjadi ladang-ladang obat yang tak terhitung jumlahnya. Ditanami berbagai macam tanaman herbal ajaib yang aneh dan bercahaya menakutkan. Bunga-bunga yang menyerupai wajah-wajah hantu, tanaman merambat yang mengalirkan getah hitam, dan rerumputan seperti hantu yang diselimuti embun beku. Bergerak. Pilih yang lebih tua, yang paling berenergi. Dev mengirimkan suaranya kepada unicorn kecil, sementara ia sendiri bergerak seperti hantu melintasi ladang obat. Ia menggunakan kedua tangannya secara bersamaan, kekuatan abadinya yang kacau berubah menjadi dua tangan tak terlihat. Kemanapun mereka lewat, tanaman herbal ajaib berharga yang telah tumbuh setidaknya selama ratusan, bahkan ribuan tahun, tercabut seolah-olah dibajak, dan dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Ia secara khusus memilih tanaman herbal ajaib tingkat atas dengan potensi luar biasa. Mungkin tak berguna baginya, tetapi pasti cukup untuk membuat sekte iblis 10.000 jiwa kesakitan. Unicorn api kecil juga tidak tinggal diam. Meskipun tidak menyukai tanaman herbal hantu ini, ia sangat kejam dalam menghancurkannya. Ia membuka rahangnya lebar-lebar, bukan untuk melahap, melainkan untuk menyemburkan api, khususnya menyasar tanaman obat yang dianggapnya tak enak dimakan atau kualitasnya sedikit lebih rendah. Di mana api merah tua itu berlalu, hanya bumi hangus yang tersisa. Ia bahkan dengan lincah mengejar para pembudidaya iblis tingkat rendah yang merawat tanaman obat di kebun, menakut-nakuti mereka hingga berlari menyelamatkan diri, menangis dan menjerit. Manusia dan binatang, yang satu menjarah dengan tekun, yang lain menghancurkan dengan sembrono, kerja sama mereka mulus dan sangat efisien. Sial, bangsat, siapa yang berani menghancurkan kebun obatku? 3 aura kuat menyapu dari kedalaman kebun obat seperti angin puyuh. 3 tetua pelindung, yang akhirnya terbebas dari gangguan di sisi timur, menemukan penyusup sebenarnya di sisi barat dan menyerbu masuk, dipenuhi keterkejutan dan amarah. Aura pemimpin telah mencapai tingkat ke-6 alam dewa abadi surgawi. Dev merasakan aura kuat itu dan tahu ia tak bisa mengalahkannya. Tanpa ragu, ia meraih unicorn api kecil yang masih bersemangat dan menyemburkan api itu dan berteriak, anginnya semakin kencang, pergi dari sini. Sebelum kata-katanya selesai, kekuatan spasial di sekitarnya berfluktuasi hebat, sosoknya langsung berkelebat, dan saat berikutnya, ia muncul ratusan kaki jauhnya. Dalam sekejap, ia telah bergegas keluar dari lubang formasi yang dilelehkan oleh api sejati unicorn, menghilang ke dalam kegelapan tanpa menoleh ke belakang. Ketiga tetua mengejarnya keluar dari kebun herbal, hanya untuk melihat ladang yang hancur, titik cahaya yang memudar di cakrawala yang jauh, dan aura api yang murni yang masih tersisa di udara. Melihat area herbal iblis tingkat tinggi yang telah dijarah habis-habisan dan ladang herbal tingkat 2 yang terbakar menjadi abu, ketiga tetua gemetar karena marah. Sang tetua, terutama Dewa Abadi Surgawi tingkat 6, mengeluarkan raungan melengking. Sekte 10.000 binatang. Sekte iblis 10.000 jiwaku tidak akan pernah memaafkanmu. Ketika Dev kembali ke sekte 10.000 binatang dengan hasil panennya yang melimpah, ia disambut sorak-sorai yang memekakan telinga.
Ketika berita tentang penjarahan lembah api hitam dan penghancuran kebun herbal jiwa jahat mencapai markas besar Sekte Iblis 10.000 jiwa, Master Sekte Iblis Jiwa menatap daftar kerugiannya. Ratusan senjata iblis yang indah hilang, segunung material menumpuk tinggi, dan ramuan iblis berharga yang tak terhitung jumlahnya dijarah dan dibakar. Puff! Iblis alam dewa abadi surgawi puncak tingkat 7 ini begitu marah hingga ia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat pasi, energi iblisnya melonjak tak terkendali, menghancurkan meja dan kursi di aula. Dave Chen. Dave Chen, sial. Jika aku tidak mengekstrak jiwamu dan memurnikan rohmu, aku bersumpah aku bukan lagi manusia iblis. Raungan Slobodan Hun mengguncang seluruh markas Sekte Iblis 10.000 jiwa, dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas, kebencian, dan jejak ketakutan yang bahkan dia sendiri tidak mau mengakuinya. Adu domba. Di atas singgasana yang terbuat dari tumpukan tulang, Ketua Sekte Iblis 10.000 jiwa, Slobodan Hun, berdiri bagaikan patung dewa iblis yang membeku. Namun, energi iblis hitam pekat yang melonjak tak terkendali di sekelilingnya menunjukkan amarah yang tak terbatas di dalam dirinya. Energi iblis, bagaikan tentakel hidup, melilit sandaran tangan singgasana, mengeluarkan suara mendesis yang korosif. Sandaran tangan, yang ditempa dari kayu besi dingin berusia ribuan tahun yang keras dan tulang-tulang binatang raksasa, perlahan meleleh di bawah erosi energi iblis ini, meneteskan cairan hitam kental. Di dalam aula, cahaya redup, hanya beberapa lampu jiwa hijau menakutkan yang berkedip-kedip, menerangi wajah-wajah ketakutan di bawah. Para tetua Sekte Iblis berdiri dengan tangan di samping tubuh, kepala tertunduk, bahkan napas mereka sengaja ditekan seminimal mungkin. Takut suara sekecil apapun akan menyulut amarah dahsyat dewa iblis di singgasana. Udara terasa stagnan, seperti es berusia ribuan tahun, begitu berat hingga rasanya jantung seseorang akan berhenti berdetak. Lembah api hitam, wilayah kaya sumber daya yang telah dibudidayakan sekte kita selama ratusan tahun, telah dijarah habis-habisan, hanya tersisa kurang dari 1/10 hartanya. Sial. Suara Slobodan Hun akhirnya terdengar, rendah dan serak, seolah-olah terjepit dari celah-celah neraka terdalam. Setiap kata membawa hawa dingin dan haus darah yang menusuk tulang. Kebun herbal jiwa jahat, yang telah memelihara tanaman iblis langka yang tak terhitung jumlahnya, fondasi dari pil 10.000 jiwa, sekte kita, kini telah hilang menjadi bumi hangus, usaha keras kita selama berabad-abad sia-sia. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berkobar dengan cahaya merah darah, seperti 2 bulan sabit yang haus darah, menyapu kerumunan yang gemetar di bawah, dan serangan-serangan yang ada di mana-mana itu. Pasukan dibantai, benteng-benteng dihancurkan, murid-murid panik, moral di titik terendah. Dalam waktu sesingkat ini, Sekte Iblis 10.000 jiwaku telah menderita aib yang begitu memalukan. Dev ini, bocah semprol, Sekte 10.000 binatang, apakah mereka benar-benar berpikir Sekte Iblis 10.000 jiwaku terbuat dari kaleng bekas? Apakah mereka benar-benar berpikir bila Sekte Iblis 10.000 jiwaku telah berkarat? Jeger. Slobodan Hun menghantamkan telapak tangannya ke sandaran tangan singgasana. Seluruh aula bergetar hebat. Sandaran tangan yang sudah terkorosi parah hancur berkeping-keping. Gelombang energi iblis yang dahsyat meletus dari pusatnya, menyebar keluar dalam gelombang kejut hitam. Beberapa tetua di dekatnya terlempar ke belakang oleh kekuatan gelombang kejut itu. Wajah mereka pucat pasi. Ini tidak bisa dibiarkan. Bersambung ke episode 706. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.